Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azaris Manafara dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum terdiri dari 5 fungsi, yaitu polisi, hakim, jaksa, advokat, dan KPK. Di sini saya akan menjelaskan fungsi yang pertama, yaitu fungsi polisi. Fungsi polisi menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok Polri atau kepolisian. 1. Pasal 13. Tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Tugas pembinaan masyarakat atau preemptif. Tugas Polri dalam bidang ini adalah community policing dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme. 3. Tugas di bidang preventif. Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memelihara keselamatan orang, benda, dan barang, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patroli, penjaga pengawalan, dan pengaturan. Tidak terdapat gambar polisi. 2. Fungsi jaksa. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan undang-undang. Dalam buku Kebijakan RI dan Fungsi dari Perspektif Hukum 2005 oleh Marwan Effendi, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki 7 fungsi, yaitu 1. Merumuskan kebijakan teknis serta kegiatan justisial pidana umum berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya. 2. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntut tindak pidana terhadap keamanan negara serta ketertiban umum, tindakan pidana terhadap orang dan harta benda, serta tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, serta tindakan hukum yang lain dalam perkara tindak pidana umum dan administrasinya. Di sini juga terdapat membina kerjasama, melaksanakan, mengordinasikan, serta memberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan instansi terkait berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Jaksa Agung. 5. Memberi saran konsepsi mengenai pendapatan dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung tentang perkara tindak pidana hukum serta masalah hukum lainnya dalam ranah kebijakan penegakan hukum. 6. Membina serta meningkatkan keterampilan dan integrasi aparat tindak pidana umum di lingkungan kejaksaan. 7. Mengamankan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku kebijakan Jaksa Agung. Di sini terdapat gambar-gambar jaksa. 4. Fungsi hakim. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menggunakan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca amandemen. Tugas pokok 1. Ketua mengendalikan, menyelenggarakan pelaksanaan wewenang institusi pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan di pengadilan. Fungsinya 1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin atau pembangunan. 2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para hakim maupun seluruh karyawan. 2. Tugas Wakil Ketua. Membantu Ketua mengendalikan, menyelenggarakan, pelaksanakan wewenang institusi pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan di pengadilan. Fungsinya membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta perorganisasiannya. 2. Mewakili Ketua bila berhalangan. Di sini terdapat gambar-gambar hakim. Fungsi advokat. Advokat sebagai penegak hukum menjalankan kedudukan, peran, dan fungsi secara mandiri untuk memberikan konsultasi hukum, jalankan kuasa, mewakili
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien dalam proses peradilan pidana. Peran dan fungsi advokat. 1. Tidak suatu negara hukum yang memiliki kekuasaan kehakiman tetapi tidak memiliki satu profesi advokat. 2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka memerlukan profesi advokat. 3. Profesi advokat ditunjuk agar dapat diselenggarakan suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan HAM. Fungsi KPK berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab 1 Pasal 1. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Fungsi KPK seperti koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Tugas KPK. 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Wewenang KPK. 1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Di atas terdapat gambar KPK. Fungsi kejaksaan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia dibagi menjadi 3. Pembawahan ini tercantum pada pasal 3 dan 4 UU Nomor 16 Tahun 2004. Berikut pembagiannya. 1. Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara. 2. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota, Provinsi, dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah provinsi tersebut. 3. Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten, atau Kota, dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah kabupaten tersebut. Tugas-tugas dan wewenang tersebut diantaranya bidang pidana. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dalam pelaksanaan yang membutuhkan koordinasi yang penyidik. 6. Bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan. Demikian penjelasan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.